Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni dengan tema pasien dengan masalah ketidakefektifan jalan nafas oleh Muhammad Febrianto, NIM 2021 01131. Langsung masuk ke materi. Yang pertama, deskripsi. Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara memuaskan melalui proses homeostasis, baik fisiologis maupun psikologis. Adapun kebutuhan merupakan suatu hal yang sangat penting, bermanfaat, atau diperhatikan untuk menjaga homeostasis dan kehidupan itu sendiri. Berdasarkan teori Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar manusia dan membagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Salah satunya ialah kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan, nutrisi, dan eliminasi. Oksigen adalah gas untuk bertahan hidup yang diedarkan ke sel-sel dalam tubuh melalui sistem pernafasan dan sistem kardiovaskular atau peredaran darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Faktor fisiologis. Setiap kondisi yang mempengaruhi fungsi kardiopulmonar secara langsung akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Klasifikasi umum gangguan jantung meliputi ketidakseimbangan konduksi, kerusakan fungsi hipoksia, kerusakan otot jantung, diafragma, otot besar yang terletak tepat di bawah paru-paru. Membantu dengan inhalasi dan ekshalasi gas ke paru-paru, kontraksi dan relaksasi otot jantung memampukan jantung untuk memompa darah secara efisien. Kontraksi dan relaksasi pada diafragma dan otot-otot jantung tergantung pada persinyalan yang tepat dari sistem syaraf. Pembuluh darah juga tersusun oleh otot-otot halus yang membantu sirkulasi darah yang kaya oksigen ke jaringan yang dituju. Yang pertama, faktor usia dan tahap perkembangan. Sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh yang tidak sempurna diikuti ukuran jantung lebih kecil, menjadikan anak-anak kecil berisiko lebih besar terhadap gangguan oksigenasi. Orang dewasa lanjut juga berisiko mengalami gangguan oksigenasi karena kapasitas fungsional paru-paru dan jantung berkurang seiring pertambahan usia seseorang. Faktor lingkungan. Beberapa variabel di lingkungan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Polutan dan alergen di udara, misal serbuk sari, kabut asap, zat kimia beracun, dan juga asap rokok sekunder dapat merusak jaringan paru-paru dan mengarah pada dampak jangka panjang seperti kanker paru-paru dan penyakit pulmonari atau clot. Tekanan tinggi juga dapat mengganggu oksigenasi karena terjadi penurunan jumlah oksigen di udara. Faktor makanan. Dampak makanan yang buruk didokumentasikan dengan baik. Kandungan makanan yang jumlah makanan yang dicerna dapat menyebabkan masalah yang secara langsung mempengaruhi oksigenasi. Faktor gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan secara langsung terkait dengan fungsi pernafasan dan kardiovaskular, dan juga terkait dengan fungsi tubuh yang lain yang berpotensi mempengaruhi oksigenasi. Banyak penyimpangan terjadi akibat pilihan hidup tidak sehat. Pada akhirnya, salah satu intervensi utama adalah pelajaran kesehatan untuk mencegah, mengendalikan, atau memutarbalikkan dampak perlawanan dan pilihan tertentu. Contohnya, penyimpangan sistem pernapasan. Proses oksigenasi. Proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi tubuh terdiri atas 3 tahap, yaitu ventilasi, difusi gas, dan transportasi gas. Ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli ke atmosfer. Proses ventilasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara semakin rendah. Demikian sebaliknya, adanya kemampuan toraks dan paru pada alveoli dalam melaksanakan ekspansi atau kembang kempis. Adanya jalan nafas yang dimulai dari hidung hingga alveoli yang terdiri atas berbagai otot polos yang kerjanya sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Atau terjadinya rangsangan simpatis dapat menyebabkan relaksasi sehingga vasodilatasi dapat terjadi. Kerja syaraf parasimpatif dapat menyebabkan kontraksi sehingga vasokonstriksi atau proses penyempitan dapat terjadi. Difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luasnya permukaan paru, tebal membran respirasi yang terdiri atas epitel alveoli, interstisial, perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen. Hal ini sebagaimana oksigen dari alveoli masuk ke dalam darah oleh karena tekanan oksigen dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan oksigen dalam darah, vena pulmonalis.
masuk dalam darah secara difusi. Tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri pulmonalis akan berdifusi ke dalam alveoli dan afinitasi gas. Transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Pada proses transportasi, oksigen akan berkaitan dengan Hb membentuk oksihemoglobin 97% dan larut dalam plasma 3%. Sedangkan karbon dioksida akan berkaitan dengan Hb membentuk karbominohemoglobin 30%, larut dalam plasma 5% dan sebagian menjadi asam karbonat yang berada dalam darah 65%. Transportasi gas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu curah jantung, kondisi pembuluh darah, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan, hematokrit dan eritrosit dan kadar Hb. Gangguan pada oksigenasi. Permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan oksigen tidak terlepas dari adanya gangguan yang terjadi pada sistem respirasi, baik pada anatomi maupun fisiologi dari organ-organ respirasi. Masalah dalam pembunuhan tersebut juga dapat disebabkan karena adanya gangguan pada sistem tubuh yang lain. Misalnya sistem kardiovaskuler, gangguan pada sistem respirasi dapat disebabkan ada antaranya oleh karena pandangan, peradangan, obstruksi, trauma kanker, degeneratif, dan lain-lain. Gangguan tersebut dapat menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara adekuat. Secara garis besar, gangguan-gangguan respirasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu gangguan irama frekuensi pernafasan, insufisiensi pernafasan, dan hipoksia. Yang pertama, gangguan irama atau frekuensi pernafasan antara lain pernafasan Chin-Stokes, yaitu siklus pernafasan amplitudenya mula-mula dangkal, makin naik, kemudian menurun dan berhenti. Lalu pernafasan dimulai lagi dengan siklus baru. Jenis pernafasan ini biasanya terjadi pada klien gagal jantung, kongesti, overdosis obat. Pernafasan biot, yaitu pernafasan yang mirip dengan pernafasan Chin-Stokes, tetapi amplitudenya rata dan disertai apnea. Keadaan ini biasanya terjadi pada penyakit radang selaput otak. Pernafasan Kussmaul, yaitu pernafasan yang jumlah dan kedalamannya meningkat sering melebihi 20 kali per menit. Jenis pernafasan ini biasanya ditemukan pada klien dengan asidosis metabolis dan gagal ginjal. Gangguan frekuensi pernafasan antara lain tachypnea atau hiperpnea, yaitu frekuensi pernafasan yang jumlahnya meningkat di atas frekuensi pernafasan normal. Bradypnea yaitu kebalikan dari tachypnea, di mana frekuensi pernafasan yang jumlahnya menurun di bawah frekuensi pernafasan normal. Insufisiensi pernafasan. Penyebab insufisiensi pernafasan dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kondisi yang menyebabkan hiperventilasi alveolus seperti A. Kelumpuhan otot pernafasan, misalnya pada polimelitis transeksi cervical. B. Penyakit yang meningkatkan kerja ventilasi seperti asma, emfisema, TBC, dan lain-lain. Kelainan yang menurunkan kapasitas difusi paru. A. Kondisi yang menyebabkan luas permukaan difusi berkurang, misalnya kerusakan jaringan paru, TBC kanker. Kondisi yang menyebabkan penebalan membran pernafasan, misalnya ada pada edema paru, pneumonia, dan lain-lain. Kondisi yang menyebabkan terganggunya pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan, yaitu anemia, di mana berkurangnya jumlah total hemoglobin yang tersedia untuk transport oksigen. Keracunan karbon dioksida, di mana sebagian besar hemoglobin menjadi tidak dapat mengangkut oksigen. Penurunan aliran darah ke jantung. Penurunan aliran darah ke jaringan yang disebabkan oleh karena curah jantung yang rendah. Hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Istilah ini lebih tepat daripada anoksia, sebab jarang terjadi tidak ada oksigen sama sekali dalam jaringan. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.